warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih di mata kuliah anggaran bersama Bu Kade. Kali ini kita masuk ke sesi kedua ya. Bab 2 yaitu forecast penjualan. Ya, sejak awal Bu Kade sudah sampaikan di sesi perkenalan ya bahwa jadwal tatap muka jadwal materi di setiap ya episodenya ya di setiap sesinya sudah Bu Kade sampaikan di sana. Jadi silahkan mempersiapkan diri. Kali ini kita mulai masuk ke step by step penyusunan anggaran dimulai dengan forecast penjualan. Ya, kemarin kita sudah pelajari konsep dasarnya, sekarang kita bersiap untuk menghitung dan menyusun anggarannya secara step by step, dimulai dengan forecast penjualan. Nah, di sini ya petunjuknya ya, diharapkan setelah nanti ini dipelajari, dituntaskan ya, Anda bisa menjelaskan pengertian forecast penjualan. Kemudian juga menghitung ya forecast penjualan setidaknya walaupun ada banyak metode sebenarnya, tetapi di sini karena berbagai keterbatasan maka hanya Bu Kade sampaikan metode trend moment dan least square saja. Nah, materi di bab ini ya akan merupakan digunakan sebagai dasar ya untuk perhitungan ataupun penyusunan di bab berikutnya ya, sehingga Anda harus tuntaskan ya materi di bab ini sebelum Anda mempelajari bab-bab berikutnya ya. Nah, apa yang direncanakan dalam anggaran penjualan merupakan dasar dalam penyusunan anggaran komprehensif ya, sehingga saat menyusun anggarannya sebelum memasuki anggaran penjualan kita buat dulu perkiraan penjualan atau forecast-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan forecast penjualan? Forecast penjualan adalah suatu teknik proyeksi atau perkiraan tentang tingkat permintaan konsumen potensial ataupun penjualan di masa yang akan datang ya, di periode tertentu di masa yang akan datang ya, yang disusun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Ya, tentu saja berdasarkan data-data yang dimiliki perusahaan di masa-masa sebelumnya ya, di periode-periode sebelumnya. Ada berbagai metode penyusunan forecast penjualan. Yang pertama, ini metode berdasarkan judgement atau pendapat. Pendapat siapa saja? Ada dari tenaga penjualan, ada dari manajer penjualan, dari eksekutif, ahli, maupun juga pendapat konsumen. Nah, tentu saja di sini bersifat subjektif ya, walaupun bila mana pendapat tersebut dilakukan oleh tenaga penjualan, manajer atau eksekutif, bahkan para ahli tentu saja juga berdasarkan data-data yang dimiliki gitu ya, tetapi mungkin tidak bisa secara tepat memperkirakan berapa unit ataupun berapa persen ya peningkatannya atau penurunannya ataupun target berikutnya. Nah, kemudian selain berdasarkan pendapat ya, bisa dimintakan ya, pendapat bisa juga dihitung secara statistik. Yang pertama dengan metode trend moment ya, jadi di sini perkiraan atau forecast penjualan di periode-periode yang akan datang bisa dihitung dengan metode tersebut, yaitu metode trend moment ya. Jadi di sini untuk keperluan peramalan ya, dengan membentuk, nah persamaan dasarnya adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, jadi untuk menghitung perkiraan penjualan untuk periode-periode yang akan datang, persamaan utamanya adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, kemudian kita juga membutuhkan ya formula untuk membentuk persamaan regresi tersebut dengan membentuk dua
persamaan di bawahnya ini ya. Sigma Y sama dengan A plus N. Nah, ini apa saja? Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung masuk saja ke contohnya ya, agar bisa mengaplikasikan ini apa atau ini sigma Y, ada sigma X. Nah, sigma XY. Nah, nanti kita akan pelajari langsung praktek di step-step berikutnya. Di sini ada suatu contoh data penjualan yang dimiliki oleh perusahaan di tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada data dari 2013 sampai 2020 ya, di mana penjualannya mulai dari 76.000 sampai 172.000. Nah, kita diminta dengan metode trend moment tersebut untuk menentukan forecast penjualan di tahun yang akan datang. Ya, kita buat anggarannya tahun ini untuk menentukan anggaran perkiraan di tahun berikutnya. Ya. Nah, langkah pertama kita siapkan dulu sebuah tabel dengan format berikut. Ya, dengan selain tahun dan penjualan ya, Y itu adalah penjualan, kita butuhkan kolom X kuadrat itu harusnya ya, X2 itu X kuadrat dan XY ya. Kemudian bagaimana kita mengisi masing-masing kolom tersebut. Kita mulai dengan kolom X ya. Untuk mengisi kolom X, maka di sini kebetulan ada banyak ya, ada berapa tahun? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 tahun. Nah, untuk mengisi kolom X kita lakukan dengan metode momen ini, maka tahun pertama ya, tahun pertama itu kita pilih sebagai tahun dasar. Sehingga kalau tahun itu kita tentukan atau kita pilih sebagai tahun dasar, maka nilai X-nya adalah 0. Ya, jadi di 2013 kita pilih sebagai tahun dasar, kita tentukan nilai X-nya adalah 0. Kemudian bagaimana nilai X di tahun-tahun berikutnya? Maka di tahun-tahun berikutnya adalah kita nilai dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian X kuadrat tentu saja kita kuadratkan nilai-nilai di kolom X. Kalau XY tentu saja X dikali Y. Kemudian yang terbawah adalah sigma atau jumlah total dari masing-masing kolom tersebut. Kemudian langkah selanjutnya kita membentuk nilai-nilai yang ada di tabel ini ke dalam dua persamaan berikut. Ya, jadi sigma Y sama dengan dan seterusnya, serta sigma XY sama dengan dan seterusnya. Kita masukkan nilai-nilai yang ada di tabel tersebut ke dalam persamaan ini. Ya, di mana nilai A dan B masih tetap dalam nilai A dan B. Ya, jadi tetap dalam angka atau nilai A dan B. Ya, kita masukkan sigma Y berarti kita masukkan total dari Y 968.000 dan seterusnya. Ya. Kalau N itu apa? N itu adalah jumlah data yang kita miliki berapa tahun. Nah, ini kan 8 tahun. Ya, jadi N-nya adalah 8. Nah, setelah persamaan itu terbentuk, maka tugas kita adalah mencari nilai A dan B. Maka selanjutnya kita lakukan metode namanya eliminasi. Ya, bagaimana metode eliminasi? Kita cari dulu, bisa boleh nilai A dulu atau nilai B dulu, tergantung mana yang mudah. Untuk contoh saya ini kita akan mencari nilai A terlebih dahulu. Ya, dimana dari dua persamaan tersebut agar nilai A-nya kita bisa ketahui, maka nilai B-nya kita tiadakan terlebih dahulu. Ya, bagaimana menghapuskan nilai B? Ya, kita harus samakan dulu angkanya.
Nah, jadi yang atas persamaan dikali 5, yang bawah tetap dikalikan 1. Sehingga ditemukan nilai B sama-sama 140. Sehingga nilai B bisa dihapus. Kemudian kita temukan nilai A. Kalau nilai A sudah ketemu, kita bisa masukkan nilai tersebut ke dalam salah satu persamaan awal. Ya, boleh pilih yang mana saja. Ya, baik persamaan yang sigma Y atau sigma XY, masukkan nilai A-nya. Setelah itu kita masukkan, maka akan kita peroleh nilai B. Nah, jadi A dan B sudah kita dapatkan nilainya. Kemudian kita masukkan dalam persamaan tadi. Ya, apa guna persamaan tersebut? Persamaan tersebut adalah merupakan persamaan trennya. Jadi untuk menentukan nilai-nilai atau forecast penjualan di tahun-tahun berikutnya bisa menggunakan rumus di persamaan tersebut. Jadi A tadi ketemu 70.500 ya. Kemudian B tadi ketemu 14.428,57. Kita masukkan ya. Nah, X-nya bagaimana? X-nya ya tetap dalam nilai X gitu ya. Nah, berikutnya setelah persamaan trennya kita punya, maka persamaan tren itu nantilah yang bisa kita gunakan untuk menghitung forecast penjualan di tahun-tahun berikutnya. Nah, tadi kita diminta untuk menentukan forecast penjualan tahun 2021. Maka masukkan saja rumus tadi. 70.500 ditambah 14.428,57 X. Nah, X-nya dari mana? Ya, ini ada catatan. Nilai X di tahun terakhir tahun 2020 adalah 7. Maka nilai X di tahun berikutnya 2021 harusnya 8. Yang mana? Yang ini loh. Nilai X ini diambil dari kolom ini. Tapi kan X-nya untuk 2021. Ya, sehingga karena 2020 X-nya 7, berarti nanti 2021 X-nya adalah 8. Nah, sehingga di sini X-nya adalah 8. Bagaimana kalau 2022? Berarti nanti X-nya adalah 9. Jadi tinggal mengganti nilai X sesuai dengan X di tahun berapa yang akan kita hitung. Jadi ini persamaan tren ini tidak hanya bisa menghitung untuk forecast penjualan di tahun berikutnya saja, tetapi juga bisa di tahun-tahun berikutnya. Ya, jadi di sini dengan metode trend moment ini maka kita akan peroleh nilai Y atau forecast penjualan sebesar 185.929 unit. Nah, kita bulatkan ya, karena tadi ada koma ya, kita kan nggak mungkin menjual produk hanya setengah 0,56 ya kan. Jadi kita bulatkan saja ke atas ya. Kalau komanya 25 misalnya bagaimana Bu? Ya sebaiknya bulatkan saja ke atas karena ini kan menghitung penjualan ya. Kita bulatkan ke atas saja agar penjualannya lebih banyak. Toh selisihnya nggak banyak, cuma 1 unit gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung dengan trend moment. Nah, tadi BUKADE janjikan ada 2 metode, trend moment dan least square. Dengan soal yang sama ya, kita akan bandingkan, tetapi kita hitung dengan metode least square. Cara pertama sama, kita buatkan tabel, bentuknya juga sama, ya kan? Bentuk tabel sama seperti momen, tapi cara mengisi kolom X-nya saja yang berbeda. Tabelnya bentuknya sama, cara mengisi kolom X-nya saja yang berbeda. Nah, bagaimana menentukan atau mengisi kolom X ya? Untuk metode least square, tahun yang digunakan sebagai tahun dasar adalah tahun pertengahan. Dimana kalau tahunnya dipilih sebagai tahun dasar, maka X-nya kita beri nilai 0. Nah, akan mudah apabila jumlah data yang dimiliki adalah ganjil. Maka di tahun pertengahanlah yang akan kita pilih sebagai tahun dasar dan kita bisa nilai atau kita isikan nilai 0.
Kemudian tahun-tahun sebelum tahun dasar tersebut kita berikan nilai minus, tahun-tahun sesudahnya yang di bawahnya kita berikan nilai plus atau positif gitu ya. Jadi habis 0 di tahun tengah, nanti tahun-tahun di atasnya itu adalah minus, minus 1, 2, minus 2 dan minus 3 dan minus seterusnya ya, tergantung data yang dimiliki. Di bawah tahun dasar berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk contoh mungkin seperti ini ya, kita lihat dulu di data ganjil. Misalnya kita punya 5 tahun, jadi tahun pertengahan ini yang di 2015 kita isi dengan X-nya 0. Tahun sebelumnya minus 1, 2 dan seterusnya. Kalau tahun berikutnya plus atau positif. Nah, itu kalau datanya ganjil. Bagaimana kalau datanya genap? Nah, maka nilai X sama dengan 0 tentu saja akan terletak di antara 2 tahun, tengah-tengahnya itu ada 2 tahun. Nah, kita lihat contohnya. Nah, jadi sebenarnya pertengahannya ada di antara tahun 2014 dan 2015 seharusnya nolnya ya, tapi tidak kita munculkan di sini ya. Nah, bagaimana untuk tahun-tahun sebelum dan tahun sesudahnya? Maka untuk tahun sebelumnya ya kita bisa isikan nilai min 1 dan tahun di bawahnya kita isikan positif 1. Nah, selisih dari tahun ke tahun ya, dari 14 ke 15 ini dari min 1 ke 1 selisihnya kan 2 ya. Kalau kita bentuk garis bilangan itu dari 0 kalau ke kanan 1, ke kiri minus 1 ya. Kalau dari minus 1 ke 1 berarti ada 2 selisihnya. Nah, maka untuk tahun-tahun berikutnya kita juga selisihkan 2, sehingga dari minus 1 bukan minus 2 tapi minus 3. Kalau tahun sebelumnya lagi gimana? Kalau ada yang sebelumnya lagi berarti ya selisihnya 2, jadi minus 5. Nah, bagaimana kalau ke bawah? Ya, tadi setelah 1 berarti tidak 2 tapi 3 karena selisihnya 2. Ya, jadi dari 1 ke minus 1 itu selisihnya 2, maka ke tahun-tahun berikutnya juga selisihnya 2 gitu ya. Nah, kita kembali ke soal yang kita miliki ya. Kebetulan tadi jumlahnya adalah genap sehingga langsung bisa kita praktekkan. Jadi langkah awalnya karena ada tahun pertengahannya ada antara 16 dan 17, maka harusnya di sini nolnya ya. Tetapi karena ini jumlahnya genap, maka di atas 0 tadi kita kasih nilai min, di bawahnya kita kasih nilai positif minus 1 dan 1, selisihnya 2. Maka ke tahun-tahun berikutnya ya, sebelum maupun sesudahnya kita selisihkan 2. Untuk X kuadrat tetap X-nya dikuadratkan, X-Y juga tetap X dikali Y, jangan lupa ada notasi minus, ini juga tetap dipakai atau berlaku. Nah, sehingga untuk mengisi kolom sigma ini atau jumlah total harus berhati-hati karena ada beberapa nilai min ya. Kemudian ya, untuk langkah berikutnya ya, menentukan nilai A dan B. Ya, di sini sedikit lebih mudah untuk menentukan nilai A dan B-nya. Kita tinggal masukkan rumus saja. Untuk mencari nilai A adalah sigma Y per N. Kita masukkan ya, total Y itu berapa, N itu adalah jumlah data, jumlah tahun yang kita miliki ada 8 ya, ketemu 121.000. Kemudian untuk menentukan nilai Y, sigma XY per sigma X kuadrat, kita masukkan angkanya, kita peroleh angka B ini 7214,29. Kalau A dan B sudah ketemu, cara berikutnya sama dengan yang tadi. Kita bentuk persamaan trennya, kemudian kita cari forecast penjualan di tahun yang diminta. Ya, persamaan trennya rumusnya sama, Y sama dengan A plus BX. A tadi ketemu 121.000, B-nya ketemu 7214,29 X. Nah, tinggal kalau kita menghitung 2021, X-nya berapa? Kenapa tidak 8? Nah, kenapa tidak 8 kita lihat ya. Nah, di tahun 2020 X-nya adalah 7. Nanti di tahun 2021 X-nya berapa? Karena selisihnya 2, maka tidak 8 tapi 9. Nah,
ya. Jadi harus diperhatikan dalam menentukan X-nya. Ya, di sini sudah saya berikan catatan. Kemudian setelah diperhitungkan, maka setelah dilakukan pembulatan, kita akan peroleh forecast penjualan di tahun 2001, 2021 ya, dengan persamaan tren least square gitu ya. Diperoleh nilai sebesar 185.929 unit. Nah, kebetulan nilainya sama baik dengan tren momen maupun least square. Apakah selalu sama? Tidak, tetapi biasanya selisihnya juga tidak terlalu besar gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi forecast penjualan. Anda harus tuntaskan terlebih dahulu materi-materi tersebut ya. Apabila ada yang belum jelas atau belum dimengerti, kita bisa diskusikan bersama di setiap sesi ya, dengan berbagai sarana yang ada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.